Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Kali ini kita bahas soal dual mining Ethereum dan Ton pakai LOL Miner. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Bantu-bantu share konten-konten saya. Yuk kita mulai. Seperti di layar, ini saya sudah setting untuk RX 6700 XT. Terus cara settingnya seperti apa? Di sini kita bisa lihat saya punya speed sebelumnya adalah 239. Sekarang ini jadi berapa ya? Mestinya ini hitung-hitung kayaknya sama deh. Ada perubahan ya. Di sini tulisannya masih 239. Artinya lumayan, udah ada drop speed, tapi dapat 1 giga setiap VGA. 1 GHz untuk Ton. Nah, setting flexit-nya seperti apa untuk dual mining? Kita masuk ke flexit, lalu saya biasanya caranya begini. Jangan lupa sediakan walletnya dulu ya. Untuk pemilihan wallet, bisa tonton video Ton saya yang dulu. Di sini saya sudah punya ETH wallet dan Ton wallet. Lalu kita masuk ke flexit. Pertama kita buka ETH. Walletnya kasih masuk ETH. Full karena saya biasanya pakai Ethermine. Pakai Asia 2. Di sini pakai LOL Miner. Ini langsung muncul dual koinnya. Kita pilih Ton. Alamatnya Ton, alamat walletnya Ton. Lalu minernya saya pakai Whalestone Pool. Pakai server 23 boleh atau 123 ya boleh. Lalu kita sebelum itu masuk ke ini, setup miner config. Di sini masih ada satu opsi yang mesti kita pencet, yaitu Ton Dual. Nah, seperti ini sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu diubah. Tinggal apply changes. Contoh saya kasih nama, biar berbeda saya kasih nama setting Ton, setting dual miner Ton. Nggak usah langsung dual. Nah ini saya kasih nama lalu create dan langsung berhasil. Ini yang kita set. Lalu kita kembali ke flexit. Jangan lupa klik di bagian roketnya. Nah, untuk setting flexit ya seperti ini, nggak terlalu susah kan? Kita lanjut untuk yang Windows. Di sini saya sudah berhasil jalankan Ton dengan VGA 3060 yang versi 1. Nah, caranya masuk ke Chrome dan kita download nih, LOL Miner versi 143. Saya tutup dulu aja. Ini. Jadi langsung ketik aja LOL Miner. Enter. Dia sudah paling atas kok. Nah, 143. Download yang LOL Miner 143 Win64 zip. Habis download, ekstrak. Ini saya sudah ekstrak. Lalu sudah ada kok perintahnya dual mine eth.ton.bat. Kita tinggal buka, edit. Nah, sesuaikan aja pool Ethereum, wallet Ethereum. Dikasih, kalau saya pakai Ethermine, formatnya untuk kasih nama worker adalah kasih titik di belakang dari wallet. Lalu masukkan server Ton dan wallet Ton. 4 aja yang perlu diubah. Lalu bisa di save. Tapi karena pakai Nvidia, saya males setting OC-nya lewat MSI Afterburner, apalagi untuk core clock. Saya mau kunci core clock-nya supaya biasanya wattnya lebih irit.
Nah, di sini saya tambahkan di bawah W10, saya tambahkan Nvidia minus SMI minus LGC 1600. 1600 ini artinya lock core clock di 1600. Saya coba lock memory clock, nggak berhasil, jadi saya matikan dan saya atur power limit di 150 watt. Perintahnya adalah Nvidia min SMI min PL 150. Ini satu perintah untuk semua GPU karena saya pakai 2 GPU dan seragam. Ya, perintahnya sederhana. Kalau nanti macam-macam, ya kita buat video lagi untuk pembahasan Nvidia SMI, bagaimana cara ngatur per VGA. Sini kita coba untuk jalankan dual mining ton. Nah, dengan perintah seperti ini, saya tinggal jalankan saja, beres. Nah, untuk memory clock, saya ambil dari MSI Afterburner. Yang lain saya kosongin aja. Nah, seperti itu, saya bisa dapat 46,92, 46, berapa, dan tonnya bisa hampir sekitar ya ini 960, 950, lumayan. Oke, ini sampai di sini kita cuma bahas soal setting miner. Permasalahan dari dual mining ini ada dua. Satu OC-nya, dua watt-nya. Nah, soal watt, saya harap ya sebelum ngutik-ngutik ini pastikan power supply-nya itu masih ada sisa tenaganya ya. Banyak orang yang banyak orang yang bikin rakit mining power supply-nya mepet. Nah, hati-hati. Oke, terus OC-nya seperti apa? OC-nya gampangnya itu ikuti seperti Ethereum. Nanti baru naikkan core clock. Nah, di website GitHub-nya LolMiner ini sudah ada tuning guide untuk ton. Jadi kita klik aja. Nah, ini sudah kelihatan. Di sini ada daftar core clock setiap VGA dari 1660 sampai 3090. Ini core clock-nya saja, bukan power limitnya. Nah, untuk power limit itu juga penting, tapi disarankan ya di set agak tinggi power limitnya. Lebih bagus katanya turunkan core clock-nya saja daripada ngelimit di power limit. Jadi kalau yang VGA-nya kepanasan atau wattnya terlalu besar, ya pakai core clock yang lebih kecil. Nanti otomatis harusnya wattnya turun. Untuk AMD, ini juga ada listnya. Kalau kuncinya AMD adalah core fault. Di sini disebutkan kalau kita menaikkan core clock, core value, maka core fault itu harus dinaikkan juga. Kalau tidak, ya kejadiannya GPU crash. Dan itu akan selalu muncul, kok crash ya, kok nggak jalan ya. Waktu dijawab, ya OC-nya nggak tepat. Bagian mana? Bisa jadi, yaitu core fault-nya tidak bisa mendukung core clock. Akhirnya drop. Nah, contoh di sini punya saya biasanya
pakai core 1200 dengan VDD-nya itu di 675. Ini sekarang naik 1700, tadi saya coba di 725 itu crash. Saya naikkan ke 750. Beres. Nah, sekali lagi ya, di bagian atas ini sudah dikasih tahu. Remember, increase core will increase watt. Check that your PSU is prepared. Jadi, naikkan core pasti naik watt. Pastikan PSU-nya ready. Kalau wattnya sudah mepet, ya cabut satu VGA. Biar coba-coba kan nggak ngerusak PSU-nya. Di sini, di website ini, hashrate.no, ini menurut saya lumayan loh. Ini dia sudah ada daftar VGA dengan algo yang paling menguntungkan. Kita ambil contoh yang saya pakai tadi aja, 6700 XT. Kan sudah didaftarkan, ada listnya. Kalau pakai algo ini, hash-nya berapa, wattnya berapa, efisiensi berapa, pendapatannya berapa. Kalau ROI ya bergantung pasar. Ini enggak usah, saya enggak terlalu lihat. Yang saya lihat itu pemilihan algo, watt, dan revenue. Bagusnya website ini, dia sudah sediakan kalau kita scroll, ada ETH Toncoin overclock. Pakai LOL miner, core-nya 1800, dan ini sudah ditulisin semua. Tadi saya coba ikutin ini, crash. Saya terpaksa main di 1700. Dan ini voltnya saya naikkan. Ini sama dengan VGA yang lain juga. Kalau kita lihat contoh, ambil 3080 LHR. Sudah ada daftar koin atau algo yang ini yang mana yang paling menguntungkan. Tapi bagusnya di bawah ini kalau scroll, ini sudah ada daftar OC-nya setiap koin. Bahkan sudah ada recommended miner. Ini informasi yang menurut saya bagus sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan, bagi dong OC-nya, buka di sini saja, tidak perlu repot-repot nungguin minta ke orang. Belum tentu jalan di semua VGA, makanya perlu disesuaikan. Biasanya core diturunkan, power dinaikkan, itu biasanya bisa jalan. Oke, sekian dulu ya. Oh ya, yang mau tanya-tanya, yang bingung, langsung main ke grup Facebook atau Discord. Nggak usah DM-DM, saya juga baru hari ini nyoba ini. Yang saya tahu ya ada di video ini, selain itu ya belum ada. Oke, kita bahas di grup aja ya nanti ya. Terima kasih.